Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terserah kapan kalian nonton. Yang penting jumpa lagi di konten Sonen. Wadidaw. Aduh, kok suara sakit ya. Oke, jadi di video kali ini aku ingin membahas pertanyaan fans. Sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya sepele sih, tapi kayaknya pas aku teliti menarik juga dibahas. Yaitu, kenapa Ultraman 3 harus Ultraman 3? Kenapa nggak namanya itu 2 kek? Atau Ultraman 4 atau 10 gitu kan? Kenapa harus 3? Jadi aku ingin ngejelasin sedikit ya. Jadi Ultraman 3 itu adalah Ultraman yang paling famous dibandingkan yang lain. Di Cina tuh wah gila famous banget Ultraman 3 gitu kan. Walaupun aktornya si Daigo Madoka udah nggak lagi tampil sebagai Ultraman atau ya pokoknya terlibat dengan Ultra Series ya, tapi tetap populernya bahkan nyaingi Ultraman Zero yang malah justru sering sekali muncul di Ultra Series, sering banget ngomong Ultraman Zero. Tapi maksud aku tuh perbandingan nih antara 3 sama Zero itu beda. Si 3 tuh jarang banget aktornya muncul, atau kalau muncul jadi kayak diem aja kayak gitu kan Ultraman 3, dibandingkan dengan Zero kalau muncul bacot mulu kan, pokoknya ngobrol apalah kayak gitu kan. Tapi mereka ini punya daya saing yang sangat ketat. Nah ini yang uniknya dari Ultraman 3 itu kan, kayak bener-bener data tuh dijuluki sebagai Ultraman sejuta umat. Itu julukannya sangat-sangat pas. Kalau di Indonesia sendiri itu memang sangat melekat ya dengan, kalau di Indonesia sendiri itu memang sangat melekat nih Ultraman 3 nih. Karena dari namanya Ultraman 3 itu memang diambil dari bahasa Indonesia. Dan disinilah kita masuk ke pembahasannya. Oke, pembahasannya kembali ke pertanyaan tadi, kenapa namanya harus Ultraman 3? Kenapa enggak Ultraman 2, 4, atau 10? Jadi kita harus ingat, kita harus pikir kita ke tahun 1996. Jangan di zaman sekarang gitu ya. Kita bawa pikir kita ke tahun 96. Sudut pandang kita ke tahun 96. Yang apa yang terjadi di 96 kita harus bawa pikiran kita ke situ. Jangan pikiran zaman sekarang kita bawa ke sana. Jangan. Oke. Jadi di tahun 96 itu saya Ultraman tuh bangkit kembali gitu guys. Setelah sering hiatus mungkin belasan tahun ya hiatus. Kalau dari Ultraman XT ya kayak 16 tahun lah berarti kita hitung ya dia hiatusnya. Dan Ultraman 3 itu comeback lagi gitu, dan terusnya Ultraman 3 dari Nagaya munculin lagi gitu kan. Ini tandanya dia berarti hiatus. Jadi di tahun 96 itu tuh Ultraman 3 tuh kembali mengudara, membawa titel-titel Ultraman sebelumnya gitu kan. Itu dikarenakan seri Ultraman 3 tuh merayakan ke 30 tahun anniversary. Iya, jadi 30 tahun nih, genap 30 tahun. Tahun 1966 sama 1996, jadi genap 30 tahun kan. Dan itulah kenapa dipilih namanya Ultraman 3. Jadi jelaskan 30 tahun. Ada suara cicak, sorry. 30 tahun dengan namanya 3, jadi ngepas banget 30 tahun namanya 3. Itulah kenapa namanya nggak bisa jadi 2 atau Ultraman 4 atau Ultraman 10. Itu nggak bisa, karena memang secara perayaan anniversary itu udah paten banget. Kalau misalkan Ultraman yang kita kenal sekarang ini tuh disebut Ultraman 3. Kalau misalkan ini perayaan 30 tahun nih, tapi dikasih nama Ultraman 4, kan nggak masuk akal gitu, kayak nggak nyambung. Malah kayak kenapa sih kan? Justru mungkin kalian lebih bertanya lagi, kenapa namanya Ultraman 4? Kenapa nggak 3 aja? Kan pada masa itu tuh 30 tahun. Nah pasti kayak gitu kalian kalau misalkan namanya House Ultraman 4. Jadi ngepas banget ya Ultraman 3. Tapi ada pertanyaan kedua, kenapa Ultraman 3 tuh harusnya 3, terus formnya ada 3? Oke lah namanya Ultraman 3, tapi kenapa kan formnya ada banyak ya? Ya seterus dari tahun maksudnya itu dari 1996 seterusnya tuh ada lagi form-form Ultraman 3 yang lain, kayak yang di Final Odyssey itu ada Tornado, ada Blast, ada Dark gitu kan. Nambah lagi nih jadi 6 nih form Ultraman 3. Tapi di tahun 1996 itu memang dipatenkan harus formnya 3. Itu dikarenakan zaman. Ya, jadi pada masa itu kan kayak metode tentang ganti-ganti form itu tuh benar-benar fresh banget. Terutama di Ultraman itu benar-benar sangat fresh. Ultraman 3 itu yang paling pertama kali.
Dan kenapa harus dipilih 3 form nih? Karena kalau misalkan kayak formnya langsung 4 atau langsung 10 nih misalkan. Gitu kan, maksudnya itu gini, skemanya kayak gini. Ultraman ini kan udah lama hiatus pada masa itu kan. Tiba-tiba muncul lagi nih di tahun 96. Tiba-tiba dikasih form 10. Ya kaget lah fans pada masa itu. Ya, terus juga dipilihnya 3 form ini karena pengaruh dari Kamen Rider Black RX aku rasa. Jadi kan di Kamen Rider Black RX itu ada 3 form nih, kayak RX, Robo, Bio. Nah, inilah maksudnya itu faktor pembiasaan fans. Jadi dipilihnya 3 form itu kan pada masa itu tuh konsep tentang form-form tuh masih hal-hal yang sangat baru. Gak bisa langsung dikagetin fans tuh, kayak tiba-tiba 10. Ya mana mau lah kalau nonton kan gitu kan, kayak kaget, pokoknya kaget lah gitu. Nah, bedanya dengan zaman sekarang ya, kayak jumlah 10 form tuh aku rasa masih normal ya di seri Tokusatsu. Di Kamen Rider sudah gak usah dibilangin. Kamen Rider bisa 20, bisa sampai 100 formnya. Nah, kalau di Ultraman tuh ada nih 3 Ultraman yang jumlah formnya 10, yaitu Ultraman Orb, Jit, sama Zero. Tapi pada masa itu tuh kalau fans dikasih jumlah form 10 ya kaget lah. Ini aja ya aku jelasin dari Stronger ke Black. Jadi Kamen Rider Stronger kan punya form nih, form yang apa namanya, lupa aku. Itu aja cuma 1 kan. Nah, gimana maksudnya itu mereka tuh mikir gimana mereka tuh bikin inovasi tapi nggak buang-buang inovasi, kayak nggak menyia-nyiakan kesan inovasi. Makanya masuk ke Kamen Rider Black RX itu dibuatlah 3 form, nggak bisa langsung 10 form. Dan inilah diikuti kesuksesan Black RX itu diikuti oleh Ultraman 3, dan ternyata G2 Ultraman 3 juga mendulang kesuksesannya yang sama dengan Black RX. Jadi itulah kenapa formnya harus 3 dan namanya Ultraman 3. Nggak bisa 2, Ultraman 2 kayak terlalu dikit banget sih mungkin dinilai oleh fans zaman dulu. Kalau Ultraman 4 kayaknya kebanyakan. Atau Ultraman 10, wah gila, banyak banget gitu. Nah jadi kayak gitulah singkatnya mengenai kenapa Ultraman 3 tuh formnya harus 3 dan namanya harus Ultraman 3. Dan satu lagi, kenapa harus dipilih nama bahasa Indonesia? Ya kan, pasti kalian nanya kenapa gak bahasa Jepang, Ultraman Sun. Nah kayak gitu kan, maksudnya kayak lebih ngepas dengan mereka. Kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Nah kita harus ingat apa yang terjadi di Tokusatsu awal-awal, seperti Godzilla, King Kong, dan Mothra. Kalau kalian tahu monster-monster ini ya, jadi monster-monster itu pakai unsur Indonesia banget gitu. Kalau King Kong yang zaman dulu tuh dia pakai bahasa dari suatu pulau, Skull Island namanya tuh. Itu tuh dilokasikan di di Surabaya. Terus si Monstera tuh, kalau kalian nonton Monstera itu kan ada lagu tuh, kayak lagu manggil Monstera tuh kayak Mosura ya, Mosura dengan kasaku yang Indomu. Nah itu sebenarnya lirik Indonesia tapi logatnya dibuat pakai bahasa Jepang gitu. Jadi kayak kesannya agak asing gitu kan. Tapi emang di kuping kita itu terdengar bahasa Indonesia. Nah mungkin dari faktor itulah kenapa Ultraman 3 tuh harus dipilih dari nama Indonesia. Kenapa nggak dari Jepang sana aja gitu kan? Karena pengaruh dari tokusatsu sepuh ini nih, kayak King Kong, Godzilla, sama Mothra ini. Jadi ngepas banget kan, masuk akal banget kenapa harusnya Ultraman 3. Ditambah juga Ultraman 3 digambarkan sosok kuno gitu kan. Jadi King Kong, Godzilla, sama Mothra kan sosok kuno. Nah, masuklah Ultraman 3 ini yang pakai konsep yang bener-bener beda banget dengan Ultraman M78 yang bener-bener dia nih sosok dari zaman dahulu, 30 juta tahun yang lalu. Ya, dengan pada masa itu kan yang keren-kerennya tuh kalau ngomongin monster zaman dulu tuh ya pasti kata-katanya dengan Indonesia. Kayak King Kong sama Mothra tadi kan kata-katanya dengan Indonesia. Makanya masuk akal banget kan gitu. Oke, jadi sekian pembahasan kita tentang kenapa namanya harus Ultraman 3. Kalau kalian ada bisa ditambahkan atau bisa dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.